Pernahkah kamu berpikir, seberapa besar masalah kecil dalam hidup kita bisa menjadi solusi besar dalam dunia bisnis? Bayangkan saja, di tengah kesibukanmu setiap hari, pasti ada momen-momen di mana kamu merasa ada sesuatu yang kurang efisien. Entah itu soal makan siang yang sulit dipesan, transportasi yang merepotkan, atau hiburan yang terasa monoton. Masalah-masalah kecil ini, jika didekati dengan cara berpikir yang tepat, bisa menjadi awal dari bisnis revolusioner. Ambil contoh sederhana dari apa yang dilakukan Gojek. Sebelum aplikasi seperti itu muncul, banyak dari kita kesulitan mencari ojek, terutama di jam-jam sibuk. Tapi sekarang, semua jadi semudah menekan tombol di smartphone. Sama halnya dengan Twitch, yang awalnya mungkin hanya terlihat seperti platform streaming biasa. Namun, mereka memahami bahwa banyak orang mencari lebih dari sekadar hiburan pasif. Mereka ingin berinteraksi, merasa terhubung, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan bisnis-bisnis ini? Kuncinya adalah pemahaman mendalam tentang customer value chain, rantai nilai pelanggan. Dengan memahami langkah-langkah yang dilalui konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka, kita bisa mengidentifikasi celah dan menciptakan solusi yang relevan. Bayangkan pengalaman seseorang yang ingin memesan makanan. Apa saja langkah-langkah yang harus mereka lalui? Mungkin mereka harus memilih tempat makan, memesan, membayar, dan menunggu pesanan datang. Di setiap langkah ini, ada kemungkinan munculnya hambatan. Mungkin restoran terlalu jauh, proses pemesanan rumit, atau waktu tunggu terlalu lama. Disinilah konsep rantai nilai pelanggan menjadi penting. Jika kamu bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan ini, kamu bisa menawarkan solusi yang membuat hidup pelanggan jauh lebih mudah. Itulah yang dilakukan Gojek dengan layanan GoFood-nya. Mereka memotong semua langkah rumit dalam rantai tersebut dan menggantinya dengan proses sederhana. Buka aplikasi, pilih makanan, bayar, selesai. Namun, hal ini tidak hanya berlaku pada bisnis makanan atau transportasi. Twitch adalah contoh lain. Mereka memahami bahwa para gamer tidak hanya ingin menonton video. Mereka ingin berinteraksi, berbagi pengalaman, bahkan mendapatkan pengakuan dari komunitas. Dengan menciptakan platform yang memungkinkan hal itu, Twitch berhasil mengubah hiburan menjadi pengalaman yang benar-benar personal dan unik. Sekarang, mari kita coba refleksikan ke diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, apa masalah yang sering kamu hadapi? Apakah itu antrean panjang di supermarket? Atau mungkin kesulitan menemukan tempat parkir? Masalah-masalah seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi jika diatasi dengan cara yang inovatif, bisa menjadi peluang bisnis yang besar. Contohnya, Uber dan Gojek lahir dari frustrasi orang-orang yang kesulitan mendapatkan transportasi yang nyaman dan terjangkau. Mereka melihat bahwa masalah ini bukan hanya milik segelintir orang, tapi dialami oleh banyak orang di berbagai kota besar. Dan dengan memanfaatkan teknologi digital, mereka menciptakan solusi yang efektif, efisien, dan bisa diakses siapa saja. Hal yang sama berlaku untuk Twitch. Mereka melihat bahwa gamer bukan hanya membutuhkan hiburan, tetapi juga komunitas. Mereka tidak sekadar menyediakan konten, tetapi juga ruang untuk interaksi. Hasilnya, Twitch menjadi platform yang bukan hanya menghibur, tetapi juga menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Tapi bagaimana caranya kita menciptakan solusi yang kreatif? Pertama-tama, penting untuk benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Tidak semua ide cemerlang datang dari inovasi teknologi yang rumit. Kadang-kadang, ide sederhana yang berfokus pada kebutuhan nyata justru yang paling sukses. Misalnya, bayangkan seorang pengusaha kecil yang menjual makanan di kota kecil. Dia mungkin tidak punya anggaran besar untuk iklan atau infrastruktur canggih. Tapi jika dia memahami bahwa pelanggannya sering kesulitan menemukan makanan sehat yang cepat saji, dia bisa menciptakan layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut.
Mungkin dengan sistem pemesanan online yang sederhana, atau dengan kemasan praktis yang bisa dibawa ke mana saja. Gojek adalah contoh nyata dari prinsip ini. Mereka tidak hanya mengembangkan teknologi untuk memesan ojek, tapi juga memahami kebutuhan masyarakat akan kenyamanan, kecepatan, dan efisiensi. Dengan berfokus pada kebutuhan pelanggan, mereka berhasil menciptakan layanan yang benar-benar relevan. Di balik setiap solusi bisnis yang sukses, selalu ada nilai yang lebih besar dari sekadar keuntungan finansial. Bisnis yang benar-benar bertahan lama adalah bisnis yang mampu menciptakan dampak positif bagi pelanggannya. Mereka tidak hanya menjual produk atau layanan, tetapi juga memberikan pengalaman yang bermakna. Tweets, misalnya, telah menjadi lebih dari sekadar platform streaming. Bagi banyak orang, Tweets adalah tempat di mana mereka bisa merasa diterima, terhubung, dan dihargai. Gojek juga bukan sekadar aplikasi transportasi. Bagi banyak mitra pengemudi dan pedagang kecil, Gojek adalah peluang untuk meningkatkan penghasilan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi, ketika kita memikirkan bisnis, penting untuk bertanya, apa dampak yang ingin kita ciptakan? Bagaimana bisnis kita bisa membantu orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya akan membimbing kita menuju kesuksesan, tetapi juga memberikan makna yang lebih dalam bagi apa yang kita lakukan. Pada akhirnya, kesuksesan dalam bisnis tidak selalu tentang menemukan ide besar yang revolusioner. Kadang-kadang, itu hanya tentang melihat masalah kecil dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kita benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, kita membuka pintu untuk menciptakan solusi yang benar-benar relevan dan bermanfaat. Bisnis seperti Gojek dan Tweets menunjukkan kepada kita bahwa inovasi tidak harus dimulai dari sesuatu yang rumit. Sebaliknya, inovasi seringkali dimulai dari pengamatan yang sederhana. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup orang lain lebih mudah? Jadi, jika kamu sedang mencari ide bisnis atau hanya ingin memahami bagaimana menciptakan dampak melalui usaha yang kamu bangun, mulailah dengan melihat sekelilingmu. Apa masalah yang sering dihadapi oleh orang-orang di sekitarmu? Bagaimana kamu bisa membantu mereka? Dan yang terpenting, bagaimana kamu bisa menciptakan nilai yang benar-benar berarti? Dari situlah, bisnis besar dimulai.